berjumpa kembali di dalam ibadah online kami. Kami berdua mewakili kepenatuan yang ada dan seluruh jemaat City Bali menyambut saudara selama bergabung di dalam ibadah kami pada hari ini. Saya percaya saudara akan menikmati berkat Tuhan berlimpah-limpah. Welcome to C3 Bali Online this morning. It's great to have you with us. We've got some great praise and worship, great word of God coming up. Have a great time. We pray for God to really touch your hearts and touch your lives. Ya, saudara, berikut adalah beberapa pengumuman dan juga himbauan untuk Anda. Berikut pengumumannya. Terima kasih. Kami terus menghimbau saudara tetap mencuci tangan dengan sabun. Ya, betul. Karena dengan mencuci tangan dengan sabun, salah satu untuk mengurangi daripada penularan COVID-19. Ya. Kedua, menggunakan masker jika keluar rumah. Ya, jika Anda keluar rumah mungkin juga harus ngantor nih atau pergi beraktivitas lain, kami tetap menghimbau kita untuk kenakan masker ya saudara, karena itu adalah hal yang sangat baik untuk mengurangi daripada penularan COVID-19. Dan tetaplah berdoa, belajar dari rumah dan terus mengikuti himbauan dari pemerintah. Ya, oke. Selanjutnya adalah untuk persembahan dan perpuluhan dan juga ucapan syukur saudara. Anda bisa mentransfer ke rekening C3 Church Bali di rekening BNI, ada di bawah ini nomor rekeningnya. Dan juga yang lebih simpel lagi sekarang, Anda bisa scan barcode daripada link aja, bisa juga dengan GoPay dan juga Dana. Seberapapun persembahan perpuluhan yang Anda berikan ke C3 Church Bali, itu sangat membantu pelayanan kita melalui gereja ini. Dan untuk tahun ini, saudara, untuk iuran mumbul itu harganya lebih murah, 25.000 per orang. Wow, rumah masa depan kita lebih murah ya saudara. Ya, jika Anda mau membayar untuk iuran mumbul 25.000 per orang, Anda bisa menghubungi Ibu Kadek dan juga mau bertanya-tanya nih tentang persembahan ataupun perpuluhan, bagaimana caranya, ataupun mungkin ada kesulitan, bisa nanti hubungi Ibu Kadek, nomornya ada di bawah ini. Dan jika Anda membutuhkan dukungan doa, mungkin Anda itu ada beban doa, bagaimana caranya Bu? Ya, silakan Anda menghubungi tim doa kami dengan nomor di bawah ini. Ya, dan akhirnya kami mengucapkan selamat menikmati persekutuan bersama keluarga Anda di rumah. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan, selamat menikmati hadirat Tuhan, dan dari kami mengucapkan Tuhan Yesus memberkati.
worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You Lord, you are here, God. Oh, Jesus, you are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. Mending every heart. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Lord, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, Jesus, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. Never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, oh never stop. You never stop. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Even when I don't see it, you working. Even when
Shalom Sitri Bali. Kita sangat senang bisa bertemu pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu. Saya bersyukur bisa bertemu dengan Anda dan kita juga bisa melakukan ibadah online kita melalui YouTube dan sosial media kita. Dan hari ini Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, kita akan belajar firman Tuhan, kita belajar bersama. Kita ambil judulnya hari ini belajar dari semut. Dan ada ayat yang kita akan renungkan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Saya akan bacakan untuk Anda. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tempat tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Dan ayat yang ke-11 saudara. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara, ayat ini, beberapa ayat ini sangat memberikan pembelajaran yang baik untuk kita pada masa-masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Kita tahu bahwa seluruh dunia mengalami daripada kondisi yang seperti yang kita alami juga di Bali, juga di Indonesia. Nah, dari beberapa kejadian-kejadian ini, saya mau mengajak kita bersama untuk kita bisa belajar dari bagaimana satu hewan yang kecil yang sangat di mata kita itu hewan yang tidak berguna begitu, bahkan kadang-kadang hewan ini suka diinjak-injak begitu. Nah, tapi pada hari ini saya mengajak kita untuk kita belajar daripada yang namanya si semut. Secara biologi, semut ini adalah termasuk ke dalam kelas insekta ataupun kalau bahasa Indonesia biasa kita sebutnya sebagai serangga. Ya. Nah, kita tahu bahwa hewan-hewan yang serangga itu biasanya ada yang punya sengat ataupun ada juga beberapa yang tidak. Nah, dari beberapa secara biologi ada 3 hal yang sangat mendasar daripada seekor semut. Yang pertama itu adalah semut adalah serangga sosial, ya. Jadi tingkat sosial mereka itu sangat tinggi, ya. Dan yang kedua adalah dia sebagai hewan yang berkoloni ataupun kalau kita bilang sebagai hewan yang memiliki komunitas. Dan dibilang di dalam beberapa literasi yang saya baca bahwa semut ini memiliki koloni yang superorganisme, yang artinya masing-masing koloni itu bisa diatur dan bergabung menjadi satu koloni yang besar. Dan yang ketiga itu adalah sifatnya yang biasa dunia insekta punya itu adalah keteraturan. Jadi kalau Anda baca beberapa buku ataupun Wikipedia, di beberapa literasi mereka itu menyatakan bahwa semut memiliki sarang yang begitu teratur, ya. Jadi memiliki keteraturan. Nah, saya mau membawa beberapa sifat-sifat itu menjadi satu pembelajaran yang sangat bermakna dan yang sangat berguna untuk kita pada akhir-akhir ini. Saya melihat bahwa begitu kita banyak mengalami hal yang sulit. Bisa jadi membeli beras saja bagi kita itu sulit.
atau bahkan membayar tagihan listrik kita ataupun beberapa tagihan yang lain itu sulit bagi kita. Tapi tenang saudara, bahwa tidak hanya Anda yang mengalami itu, tapi semuanya orang mengalami hal yang sama. Jadi jangan merasa, aduh kok Tuhan sepertinya tidak fair nih sama saya, Tuhan meninggalkan saya. Bukan seperti itu, tapi semua orang mengalami hal yang sama. Nah, dari sekian peristiwa yang bisa kita alami, ada 3 poin nih yang saya mau bagikan kepada kita bersama. Saya belajar dan kita belajar bersama pada hari ini dari semut tadi. Yang pertama itu yang bisa saya tarik poinnya itu adalah yang pertama, mengumpulkan bahan makanan. Ya, di Amsal tadi dikatakan bahwa semut mengumpulkan bahan makanan dan juga mereka menyediakan roti pada musim panas. Nah, apa maknanya bagi kita poin yang pertama, mengumpulkan bahan makanan? Saya punya satu anak laki-laki, umurnya 11 tahun, saudara. Ketika dia mengambil es batu di freezer, saya sering sekali menegur dia. Karena kenapa? Begitu dia mengambil es batu dan mungkin mencampurnya dengan air minum biasa, air biasa, ataupun mencampurnya dengan jus segala macam, tempat es batu biasanya dia abaikan. Ya, jadi dia mengambil, selesai itu dia mengabaikannya. Nah, suatu ketika saya juga memerlukan es batu. Saya buka freezer, ternyata es batunya tidak ada, sudah habis. Sedangkan cetakan es batunya itu sudah kosong dengan air yang biasa. Nah, apa yang terjadi ketika putra saya tadi tidak mengisi air putih biasa ke dalam cetakan es batu tadi? Yang terjadi adalah adanya kekosongan, ya, adanya kekosongan. Sehingga pada saat kita memerlukan es yang batu, kita lagi haus, terus rasanya kalau minum es begitu enak sekali, tapi ternyata begitu dibuka freezer esnya tidak ada. Nah, jadi itu adalah pelajaran yang kita bisa ambil bahwa kita harus mengalami satu namanya secara terus-menerus. Keberlangsungan itu harus kita jaga. Tidak terlalu sulit bukan ketika Anda mengambil es batu yang ada di freezer terus mengisinya dengan air putih kembali pada cetakan es batu itu tidak terlalu sulit untuk melakukannya. Namun itu sering terjadi pada freezer kami, ya. Jadi kami saat ini ya terus mengingatkan putra saya supaya dia juga harus melakukan yang namanya keberlangsungan itu tadi. Jadi itu contoh yang sangat mungkin juga kita alami di keluarga kita masing-masing. Jadi yang pertama poinnya adalah mengumpulkan bahan makanan dan kita harus mempunyai hikmat yang namanya untuk menabung. Ya, seberapapun uang yang kita punya, seberapapun uang yang kita tabungkan, sisihkan setiap bulannya, itu akan sangat membantu kita pada saat masa-masa seperti ini. Saya alami saudara, memang selama ini kami sekeluarga berusaha untuk menabung dan rutin menabung. Seberapapun tabungan itu, saya yakin ketika kita melakukannya secara teratur, secara disiplin, secara bulan ke bulan, ingat itu sangat bermanfaat pada saat-saat seperti ini. Itu real apa yang terjadi di keluarga kami. Jadi jangan nanti Anda berharap, ya Pak Damon saya kan gajinya cuma seberapa, Pak Damon saya nggak cukup, Pak Damon begini, uang saya nggak banyak, hasil usaha saya tidak banyak. Saudara,
apa yang kita ucapkan itulah yang terjadi. Jadi jika kita melakukannya sedikit demi sedikit, saya yakin semuanya akan sangat membantu kita pada masa-masa seperti ini. Jadi apakah saat ini dalam kondisi krisis seperti ini, tapi apakah masih tetap bisa menabung? Saya pikir ini adalah kesempatan yang terus baik untuk kita bisa menabung. Ataupun menyisihkan sebagian daripada berkat Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita. Ataupun mungkin saudara mendapatkan sembako. Mungkin mendapatkan sembako dari satu organisasi. Mungkin mendapatkan sembako dari komunitas yang lain. Ataupun mungkin mendapatkan sembako dari tetangga Anda. Tapi ingat bahwa sembako yang Anda terima itu tidak hanya harus diselesaikan hari ini, tidak. Tapi kita harus mengingat keberlangsungan daripada kehidupan kita. Jadi jangan dihabiskan untuk hari ini saja. Begitu. Jadi itu bisa kita terapkan ya saudara. Jadi mengumpulkan bahan makanan. Begitu. Itu satu poin daripada kehidupan si semut. Yang kedua adalah ada namanya koloni atau komunitas. Jadi kalau di dunia biologi itu koloni itu sama dengan seperti satu grup yang besar begitu ya. Nah, saya menarik koloni itu kepada di gereja lokal kita masing-masing. Kita ada namanya komunitas. Kita ada persekutuan ya. Jadi saya sangat meyakini jika kita semuanya berada pada komunitas, berada satu persekutuan yang dibangun bersama, yang di dalamnya itu ada kasih, semuanya akan baik-baik saja. Saya meyakini ketika saudara berada pada satu komunitas yang memiliki kasih di dalamnya, komunitas Anda itu akan membantu Anda. Ya, komunitas ini bisa berarti bukan hanya berada di gereja. Bisa jadi kita berada di satu organisasi daerah. Ataupun mungkin kita ada satu organisasi di kampus, di sekolah, ataupun di kantor-kantor kita bekerja begitu ya. Pasti ada mereka punya organisasi. Ketika salah satu dari anggota komunitas itu ataupun anggota persekutuan itu menderita, mengalami satu penderitaan, ataupun saya bilang mengalami satu kesulitan, pastilah komunitas itu akan membantu saudara. Ya, jadi seperti di ayat firman Tuhan katakan di Ibrani 10 ayat 25, jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang ada di persekutuan kita, di komunitas kita, itulah yang sangat dekat dengan kita. Jadi tetap bangun komunitas Anda, bersekutu yang baik dalam komunitas, dan tunjukkan kasih Anda di dalam komunitas itu. Anda akan mendapatkan dampak yang sangat positif dalam kehidupan Anda. Dan yang ketiga, poin yang ketiga itu adalah keteraturan. Ataupun kalau saya bawa ke dalam dunia sekuler, ya bisa saya bilang adalah rajin ataupun disiplin. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi ditunjukkan kepada kita ini kita seolah-olah sebagai pemalas ini. Ya, bila dibandingkan dengan si semut. Nah, jadi semut itu bukanlah hewan yang pemalas. Dia itu hewan yang rajin, hewan yang disiplin. Ya, ataupun semut yang punya keteraturan. Bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita sebagai pemalas atau rajin? Biarlah Anda yang menjawab itu pada diri kita masing-masing. Jadi, mari kita belajar bersama
melalui ayat Amsal ini tadi. Karena saya yakin dan percaya ketika kita melakukannya itu dengan baik, dengan benar, itu semuanya akan sangat baik untuk kita semuanya. Saya ingat bagaimana saudara ketika Yusuf di tanah Mesir, dia dipercayakan satu jabatan yang luar biasa, dan apa yang terjadi selama 7 tahun. 7 tahun tanah Mesir itu mengalami satu yang namanya kelimpahan. Mereka begitu banyak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mereka mendapatkan banyak berkat dari Tuhan. Hasil ladang mereka begitu berlimpah. Hasil sungai mereka begitu luar biasa. Hasil ternak mereka begitu bagusnya. Tapi Yusuf memiliki hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Dia mempekerjakan begitu banyak orang, dia bekerja sama, dan dia mengumpulkan semuanya itu selama 7 tahun. Karena dia tahu bahwa 7 tahun ke depan akan ada namanya satu kemiskinan. Akan ada satu namanya kekurangan, kekeringan. Sehingga hikmat itulah yang dipakai oleh Yusuf. Ya, dia menyimpan itu semuanya dengan baik. Dia mengelola itu dengan baik. Mengelola jerih payahnya. Mengelola sumber daya yang dia miliki selama 7 tahun itu. Sehingga 7 tahun kemudian pada masa-masa kering itu, dia tidak kesusahan saudara. Dia bisa menikmati daripada apa yang dia lakukan sebelumnya. Mengapa nggak hal yang sama bisa kita lakukan juga kepada diri kita dan juga keluarga kita? Kalau kita mengatakan, kapan kita mulai? Bagaimana saya memulainya? Saya teringat akan satu kata-kata ataupun guyonan kami kalau orang Karo bilang, itu adalah lebih lama kita menanam sesuatu daripada kita menunggu hasilnya. Ya, kalau kita mau menanam padi, biasanya itu kita lama menanamnya itu lama, durasi menanamnya itu lama. Bukan hanya menanam, masukkan ke dalam tanah, terjadi bukan begitu saja. Tapi yang kita pikirkan itu adalah kapan tanamnya, bibitnya bagaimana, tanahnya bagaimana, airnya bagaimana kalau kita menanam padi. Sehingga lama kelamaan itu kita nggak lakukan. Menanam padi nggak jadi-jadi nih, karena kita kebanyakan mikir, ya tanahnya di mana ya, sawahnya di mana, bibitnya bagaimana, bla 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 segala macam. Namun ketika bibit padi itu ditanam, paling cuma 1 minggu saudara, itu sudah tumbuh tuh tunas-tunasnya, ya, sudah 1 minggu sudah tumbuh, dan Anda tunggu lagi 3 bulan, 3-4 bulan, hasilnya kita sudah kelihatan. Begitu ya. Jadi jangan mengadopsi daripada kelamaan nanam nih daripada nunggu hasil. Begitu. Jadi lakukan sekarang. Mari kita lakukan sekarang. Kalau memang kita memiliki kesulitan, itu kesulitan yang Anda alami bukan hanya Anda saja yang ngalamin. Semuanya orang mengalami pada saat ini. Jadi bisa kita lakukan hal itu sekarang. Jadi ayo kita belajar bersama. Ya, yang pertama mari kita bersama-sama belajar untuk memiliki hikmat yang sama seperti yang semut punya, seperti Yusuf tadi. Ya, kita memiliki, saya yakin bahwa Tuhan memberikan hikmat itu kepada kita juga melalui pembelajaran ini. Ayo, yang pertama, lakukan untuk mengumpulkan bahan makanan, lakukan keberlangsungan. Jangan hanya pikirkan untuk hari ini saja. Sudah, hari ini saja sudah selesai. Sama juga dengan anak saya juga. Jadi kalau kita beli jajan nih di supermarket begitu, 1 box kita beli, prinsipnya dia begini, kalau tidak habis itu makanan, tidak berhenti. Dia nggak memikirkan bahwa hari esok itu akan ada. Dia nggak memikirkan kayak gitu. Jadi dia akan
menghabiskannya sesegera mungkin begitu. Tapi saya bilang itu jangan ya. Jadi yang pertama, kumpulkan bahan makanan, ingat keberlangsungan ya, ingat keberlangsungan. Yang kedua, tetap mendekatlah kepada komunitas Anda, persekutuan Anda dimanapun. Walaupun persekutuan kita saat ini secara online, tapi saya tetap yakin dan percaya apapun yang kita lakukan, jika kita berada di persekutuan yang indah, penuh kasih di dalamnya, Anda akan diberkati. Dan yang terakhir adalah keteraturan ataupun kerajinan kita, disiplin kita seperti apa. Jika kita itu melakukannya secara baik dan benar, Tuhan akan sangat memberkati kita semuanya. Jadi saya bilang, selamat menikmati ibadah kita pada hari ini, selamat menikmati hadirat Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus bersama dengan semua jemaat dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing. Kita akan bacakan ayatnya dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, setiap kali kita makan roti ini, kita mengingat pengorbanan Yesus bagi kita yang telah mati dan menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Kita mau makan roti ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Saudara ambil cawan dengan tangan kanan saudara, dan saya bacakan ayat firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Tuhan Yesus, terima kasih buat darah yang telah kau korbankan, kau curahkan bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Kami akan memperingatinya. Kami menerima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbananmu yang telah kau lakukan bagi kami. Terima kasih buat pengampunanmu Tuhan Yesus. Jika ada dosa-dosa kami yang belum diampuni, pada hari ini kami minta ampun kepada Engkau. Kami percaya Engkau sudah mengampun dan menebus kami. Terima kasih semua itu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Kita akan tutup ibadah ini dengan berdoa. Saya berdoa, Bapa yang di surga, kami sangat bersyukur karena Engkau boleh beserta dengan kami. Engkau boleh mengirimkan Roh Kudus, membuat kami bisa mengerti akan firman-Mu. Dan biarlah firman yang telah kami terima tadi bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau menyertai kami sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Karena itu kami berdoa ya Bapa, biarlah Engkau memberkati kami semua. Jemaat dimanapun mereka berada, Engkau memberkati kesehatan mereka. Engkau memberkati rumah tangga mereka. Engkau memberkati segala usaha, pekerjaan, dan ekonomi mereka.
Engkau memberkati anak-anak yang sekolah. Kami memberkati semua itu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau memberkati dan melindungi mereka. Kami berdoa biarlah Engkau menyinari mereka dengan wajah-Mu dan memberikan kepada mereka kasih karunia. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada mereka dan memberikan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semua sudah menjadi bagian dalam ibadah kami pada hari ini. Kami percaya saudara sudah menikmati berkat di dalam pujian penyembahan, di dalam firman Tuhan. Dan saya percaya minggu ini akan menjadi minggu yang terbaik bagi saudara. Yeah, wow, what a great word this morning. Today, it's just God just encouraging us. I believe that even through these difficult times, God is doing some great things in our lives. And just take on board whatever God's saying to you at this time. And He has such a great future, bright future for us and us as a church at C3 Bali. We love you. We're praying for you. Keep praying for us too. Also, if you need help, reach out. Okay, we're here for you. We love you. Have a great week. Bye.